Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki pertemuan ke-10 di bulan Ramadan ini dan kita masih mempelajari tentang fikih puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Dan insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan mulai membaca dari halaman 45. Kita masih membahas tentang hal-hal yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan ini, ketaatan-ketaatan yang merupakan ladang pahala bagi kita. Dan kita masih membahas tentang sholat malam qiyamul lail, sholat tarawih dan tahajud. Pada halaman 45 di paragraf kedua disebutkan di situ, Fafi ahdihi radhiyallahu anhu, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala menjadi khalifah, istama'al muslimuna ala iqamatis sholatil lail fi Ramadan bi amrihi. Kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan sholat malam qiyamul lail pada bulan Ramadan atas instruksi dari Umar bin Khattab. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qarib bahwa ia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada sebuah malam di Ramadan, yaitu keluar ke masjid, dan pada saat itu orang-orang terpencar-pencar. Mereka sholat sendiri-sendiri, yusalli rajul li nafsihi wa yusalli rajul fa yusalli bi sholatihi rahat. Ada orang-orang yang sholat sendiri, ada orang yang berkumpul sendiri-sendiri sholatnya. Lalu Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Umar berkata, aku berpendapat seandainya aku kumpulkan mereka dengan satu imam, maka itu akan lebih baik, lebih tepat, lebih bagus. Kemudian ia pun bertekad dan mengumpulkan mereka dengan diimami Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian aku keluar bersamanya pada malam yang lain. Maksudnya perawi di sini mengisahkan dia keluar lagi dengan Umar pada malam yang lain. Wannasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Orang-orang pada saat itu sholat malam qiyamul lail dengan satu imam. Lalu Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi. Sungguh ini adalah bid'ah yang sangat bagus. Sungguh ini adalah bid'ah yang sangat baik. Al-Hafidz As-Suyuti, Imam Suyuti menegaskan fasammaha bid'ah. Pada hal di sini Umar bin Khattab menamakan hal itu dengan redaksi bid'ah, dengan kata ini adalah bid'ah, yakni bid'ah hasanah. Artinya itu adalah bid'ah yang bagus, bid'ah yang baik. Dan artinya pembagian bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Itu adalah pembagian yang memang ada semenjak masa Umar bin Khattab sendiri. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan dengan redaksi yang jelas, ni'mal bid'atu hadhihi. Sungguh ini adalah bid'ah yang sangat baik. Karena memang pada saat itu orang-orang berpencar-pencar sholatnya, kemudian dikumpulkan menjadi satu imam, itu adalah sesuatu yang belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang baru, akan tetapi hal yang bagus. Waqad nassa ala dzalikal Imam Asy-Syafi'i wa sharaha bihi jama'atun minal a'immah, dan itu telah ditegaskan langsung oleh Imam Syafi'i, ditegaskan juga oleh sejumlah imam dan para ulama seperti Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, di mana ia membagi bid'ah kepada 5 bagian. Wa qala wa mithalul mandubah salatut tarawih. Contoh yang bid'ah yang mandub adalah salat tarawih. Wa naqalahu anhu An-Nawawi fi Tahdhibil Asma' wal Lughat. Sumaqala Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dalam Manaqib Imam Syafi'i, ia berkata, al-muhdatsatu fil umuri durbani. Perkara-perkara yang baru, muhdatsah dalam masalah ini ada 2 hal. Pertama, ma'uhditsa mimma khalafa kitaban aw sunnatan aw atharon aw ijma'an fa hadhil bid'ah ad-dhalalah. Pertama adalah perkara baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dan juga dengan asar para sahabat, dengan ijma' para ulama, maka ini adalah bid'ah yang sesat. Wasani, adapun yang kedua, ma'uhditsa minal khair, perkara baru yang dimunculkan, baru ada. Wa hadithi muhdatsatun ghair mahdzumumah, ini adalah perkara baru yang tidak tercela. Dan Umar juga telah mengatakan, berkomentar terkait qiyam syahr Ramadan, nikmatul bid'ah hadhihi.
alangkah bagusnya bid'ah ini. Artinya yakni annaha muhdatsatun lam takun. Pertama, itu adalah perkara baru. Kalau bukan perkara baru tidak mungkin Umar mengatakan itu bid'ah. Dan kedua, itu adalah perkara yang baik. Hadza akhiru kalam Syafi'i. Inilah perkataan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini bisa dirujuk referensinya di situ Al-Masabih fi Sholatit Tarawih dimna yang masuk dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa atau Al-Hawi lil Fatawi karya Al-Hafidz As-Suyuti. Jadi inilah penjelasan atau perkataan Imam Syafi'i dalam menjelaskan pembagian bid'ah, ada yang sesat dan ada yang bagus. Kemudian selanjutnya paragraf berikutnya masih halaman 46, fa sholatut tarawih sunnatun nabawiyatun fi asliha wa umariyatun fi kaifiyatiha. Jadi salat tarawih itu asal dasar dalil landasannya itu adalah sunnah atau hadis Nabi atau pekerjaan Nabi atau perbuatan Nabi. Akan tetapi tata caranya mengumpulkannya dalam satu imam itu adalah umariyah, adalah rekomendasi dan juga instruksi serta inisiatif dari Sayyidina Umar bin Khattab. Wa tarawih fil lughah, kata tarawih itu sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah jam'u tarwihah. Bentuk jamak dari kata tarwihah. Wahyal mar'a al-wahidah minar rohah. Artinya adalah istirahat. Ar-rohah, tarawih. Wa sumiyatit tarwihah fi syahr Ramadan listirahatil qaum ba'da kulli arba'a rakaat. Jadi orang ketika sholat malam pada saat itu 2 rakaat salam, kemudian setelah itu break, istirahat dulu. Istirahat dinamakan rohah atau istirahah atau tarwihah. Nah, ini asal kata tarwihah karena di dalam sholat tersebut setiap 4 rakaat mereka istirahat tarwihah. Kemudian halaman 47, wa sholatut tarawih ishruna rakaatan min ghairil witr, dan sholat tarawih itu 20 rakaat tanpa witir. Wa thalathun wa ishruna rakaatan bil witr, dan 23 rakaat dengan witir. Wa hadza bi ijma'i sahabah min ahdi Umar radhiyallahu anhu. Inilah yang disepakati oleh para sahabat dan inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin pada masa lalu dan sekarang. Dan inilah yang muktamad atau yang diacu oleh mazhab-mazhab fikih yang 4. Diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab fi syahri Ramadan bi 20 rakaat. Sa'ib bin Yazid menegaskan mereka telah melaksanakan sholat tarawih pada masa Umar dengan 20 rakaat. Kemudian di situ disebutkan juga dari Abi Al-Hasna dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia memerintahkan seorang laki-laki untuk sholat berjamaah khamsa tarwihatin isyrina rakaat. Jadi 5 kali istirahat. Khamsa tarwihat, 5 kali istirahat berarti artinya 4 4 4 4 4. Jadi 20 rakaat. Jadi setiap kali 2 kali salam, 1 kali istirahat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kemudian disebutkan juga di situ pendapat Imam Nawawi di paragraf terakhir, mazhabuna annaha isyruna rakaat. Mazhab kami Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah adalah 20 rakaat tarawih itu dengan 10 kali salam tanpa witir, dengan 5 kali istirahat. Ini adalah pendapat-pendapat yang disampaikan yang dinukil di sini oleh Darul Ifta. Wa tarwihah arba'a raka'atin bitaslimatain, hadza madhhabuna. Dan 1 kali istirahat itu 4 rakaat dengan 2 salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat, begitu terus sampai 20 rakaat. Kemudian paragraf berikutnya, wa man dzakara minal ulama adadan aqalla min 20 rakaah fa innama huwa fi ma yujzi min qiyami Ramadan wa ghairihi. Jadi, sejumlah ulama yang mengatakan rakaat yang kurang dari 20 rakaat, maka itu adalah salat yang diperbolehkan atau yang masuk kategori pada Ramadan ataupun yang lainnya. Amma tasmiyatul qiyam bi sholatit tarawih, adapun penamaan dengan nama salat tarawih itu sendiri, maka itu tidak disebutkan kecuali dalam jumlah yang 20 itu tadi. Karena kenapa? Fa kalimatut tarawih fil lughah, karena kata tarawih dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jamak dan itu tidak bisa terjadi kalau hanya 2 kali istirahat. Kemudian selanjutnya pada halaman 49 disebutkan
Wa sholatut tarawih sunnatun muakkadatun, dan salat tarawih itu adalah sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Walaisat wajibah, meskipun tidak wajib. Faman tarokaha hurima ajron aziman. Orang yang meninggalkan tarawih bagaimana? Dia kehilangan banyak pahala. Wa man zada 'alaiha fala haraja 'alaihi. Orang yang menambahinya jumlah rakaatnya tidak masalah. Wa man naqassa anha fala haraja 'alaihi. Yang kurang dari 20 juga tidak menjadi masalah. Jadi tadi Darul Ifta ingin menyampaikan pendapat 20 rakaat ini adalah pendapat dengan seperti penjelasan di atas. Tetapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang yang lebih dari 20 rakaat tidak masalah. Orang yang kurang dari 20 rakaat tidak masalah. Namun orang yang tidak tarawih maka dia akan kehilangan banyak sekali pahala. Nah, ini paragraf yang sangat penting untuk kita sampaikan. Karena artinya apa? Bagaimanapun juga jangan ditinggalkan sholat tarawih. Walaupun kurang dari 20 rakaat atau 20 rakaat atau banyak. Yang menjadi masalah itu ketika kita meninggalkan sholat tarawih padahal kita mampu untuk melaksanakannya. Itu maka kita akan kehilangan pahala yang besar. Tetapi sekali lagi walaisat wajibah, sholat tarawih tetap bagaimanapun juga tidak wajib. Gitu. Dan yustahab, artinya disunahkan khotmul Quran untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam salat tarawih dalam 1 bulan Ramadan. Ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Dardir dalam kitabnya As-Sarh As-Shaghir, bahwa disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran pada salat tarawih dalam 1 bulan tersebut. At-tarawih bi ayyaqra'a kulla lailah juz'an yufariquhu an 20 rakaah. Jadi dibagi ke dalam 20 rakaat tersebut. Kemudian ini 1 Ramadan 1 kali khatam. Apabila dalam 1 kali tarawih 1 kali khatam, maka itu tentu jauh lebih baik karena al-jaza'u min jinsil amal. Walaqad jarat adatun nas, dan juga kebiasaan orang-orang pada masa kita telah terbiasa untuk mengkhususkan sejumlah rakaat pada akhir-akhir malam selain sholat tarawih, lalu mereka menamakannya sholat tahajud, yaitu pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Wa huwa amrun mahmud, itu adalah perkara yang terpuji. Lima fihi minal iltimas li barokati hadzal waqt, karena dalam hal tersebut itu mencari keberkahan waktu di 10 malam terakhir. Dan juga karena adanya hadis-hadis tentang kemuliaan sholat malam dan juga doa-doa yang dikabulkan pada saat itu, dan juga hadis-hadis tentang memburu Lailatul Qadar yang mana kita telah diperintahkan dan didorong untuk melakukannya. Dan hal tersebut sebagaimana disampaikan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra ayat 79. Dan juga disebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab telah mendorong atau menyatakan mustahab sholat malam pada waktu-waktu tersebut sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi sebelumnya. Baiklah para sahabat, dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 10 pertemuan dan insya Allah kita bertemu lagi esok hari dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.